Salum. Minggu tasadarion Imam minggu pasambilaton dung Trinitatis hasitolu sadaon ni debata dengan topik bekerja untuk Tuhan. Andorang sota mulai ibadah ta masuk mahita tuhatihana hohom. Amin. Marede mahita sian buku ende akola mandailing nomor onom ayat 1 ayat 2. Bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amin. Jalahi mahatuaanmu di bagasan Tuhan, dilehen ia maporni rohamu, pasahat mangolumu tu Tuhan, tusia maho mararop roha, dupang matolongan nia. Mangolu pasonang marohamu pai tehon Tuhan, hapor saya ma Tuhan janabain manadenggan, dibain holong dorohan di Tuhan midahati goran, nada padiaron nia bangsonai marhacit. Haleluya. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, ama nami na di Banua Ginjang. Terima kasih madohonon nami Tuho, dibain dilehen ho anakmu nasasadai Tuhami, jana dipalua ho hami sian gom-goman ni sibolis. Hami pangido Tuho, say jagahon mahami di bagasan hatamu, anso margogo hami, dopak masa hasusaan, dohot hagogotan. Saya sama dosa nami dohot pangalasyon nami di hatamu na badiai. Saya parohai mahami markite hite tondimu, jana pamasuk kami tu hangoluan sogot, anso pujion nami hodisi, ro disalulut nilolot na markite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita sian buken diakola mandailing nomor 28 ayat 1.
KBG matona ni debata na gumodangi. Akon haholonganmu do Tuhan debatamu, sian nasa ate-atemu, sian nasa tondimu, dot sian nasa rohamu. Jana akon haholonganmu dodonganmu jolma, doskon dirimu. Atong rab mahita mangidogogo sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, patulus kon na hombar tuhatami. Amin. Marende ita sian buku yang diakola Mandailing nomor 302 ayat 3. Tatopoti madosata tujolo ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, para siroha na sumurung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habadiami, manopoti jana manggukon dosa nami. Jot-jot situtu hami arsahi ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambainan nami na jati. Nada hami haholongi ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugo nami. Bo pedongan nami, nada doskon diri nami hami bain. Dibaini, tamado rimasammu jana uhumanmu hami, tuhamatean salolot ni lolot nai. Tapi maporus mahami nuaing tu asini rohamu nagodangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami sasudena. Saya urupi mahami paubahon rohanami, harani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni rohamu, si pangolu hami, dohot harani goarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya asima rohamu di hami, halak nadangolon. Amin. Tabege mahata ni debata, baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Sangombus do huduk konho, tapi sian holong ni roha nagok mangulahi hubuat ho. Harani parpiar ni muruku, hutabunihon bohiku, satokin maradop konho. Tapi patuduhonokku matuho, holong ni rohaku salolot ni lolotna. Songoni mana hudok, au debata si palu aho. Hasangapan ma di debata na diginjang. Amin. Marende kita sian buku endak kola Mandailing
nomor 451 ayat 1. Tabige mahata ni debata epistel di mingguta sadarion imana tersurat di poda onom ayat onom lalu tu ayat 11 manang Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Songonom mahatana aleho nalosok kehe maho marsiajar tu porkis parohahon mapa pembainan nai hapenada adong pamimpin ni porkis mandurna sangarajana tapi dipalagut halahi dos panganonna salolot sabion bohalna tu haleon sadia lolot nari ho ale nalosok saimodom andigan pehongot aken nimudo satokin nari jolo hupa podom jana satokin nari hupa payak-payak hape di hatihana modomiho roma ompot mandondoni ho hapo goson naro songon panakon namar senjata olati masahatna sai parjolo majalahi hamu harajaan ni debata dohot hati goranna jadi lehenon nia mandi hamu nasongoni amin. Marende hita sian bukten diakola mandailing nomor 377 ayat 1. Kumaha porsaya tai rim mahita mandok au porsaya di debata ama nasun markuaso namano palangit do tano au porsaya di Yesus Kristus anak ni debata na sasadai tuhata nani tubuhon ni tondi parbadia nani anakon di bujing-bujing si Maria nama naon pasai tantaran Pontius Pilatus diparsilakon mate nitanom manua tu banua toru ngot sian halak namate diari patoluhon manaek tu banua ginjang juguk disiamun di debata ama nasun markuaso mula ia musesiani manguhumi halak namangolu dot namate au porsaya di tondi parbadia
sada parlagutan ni ala Kristen nabadia, pardonganan ni ala Kristen nabadia, hasesaan ni dosa, hangongot ni pamatang, dohot hangoluan na somatak. Amen. Tikting untuk kita minggu ini sudah dikirim oleh PHP melalui WA Jemaat. Bisa kita baca nanti di rumah kita masing-masing. Tabigi majolo hata ni debata nagabe ojahan dihita lau palagut hautai iman atar surat di 2 Korintus 9 ayat 7. Akon marguru tu nionjar ni rohana be mangalehen ulang pola harani alang-alangan sanga harani na tarpaksa. Akke dihaholongi debata sanga ise na mangalehen sian job ni rohana. Amin. Atong tapasahot mahautan na parjolo paduahon dot patuluhon tujolo sambil kita marende sian buku endak kola mandeling nomor 264.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana manjagahon ati-ati dohot pikiran muno, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasalnya yang ketiga. Mulai dari ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan di atas judul hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Marende Mahita. Yesus Kristus. Perhambaan ataupun perbudakan pada masa perjanjian lama adalah suatu kebiasaan yang umum, terutama dalam masa akhir peperangan. Apabila satu kerajaan menang atas suatu kerajaan yang lain, maka kerajaan yang menang akan memperbudak seluruh anggota kerajaan yang dikalahkan. Bahkan yang paling sedihnya akan terjadi di sana. Keluarga, bahkan istri dari orang-orang yang diperhamba adalah menjadi hak milik dari kerajaan yang menang. Secara umum konsep seorang hamba dalam kalangan orang Yahudi itu adalah tidak akan menerima ucapan terima kasih dari tuannya, termasuk upah juga tidak. Jadi ada konteks perhambaan secara umum, ada perhambaan yang diterangkan melalui kebenaran firman Tuhan. Seandainya seorang hamba pulang dari ladang, ia harus mempersiapkan makanan bagi tuannya. Apabila tuannya sudah selesai makan, barulah hamba itu boleh makan. Seorang hamba juga dilarang menunjukkan seluruh wajahnya. Artinya dia harus selalu menunduk. Pelayanannya bukan hanya menyenangkan secara lahiriah saja, tetapi harus dilihat dari konteks pelayanannya harus seperti melayani Tuhan. Kan banyak orang yang pura-pura bisa munafik ya. Ketika berhadapan muka dia senyum-senyum simpul. Tapi setelah tuannya itu membelakangi dia. Jadi dia hanya ketika kelihatan dia mau melakukannya yang terbaik,
Tetapi ketika sudah saling membelakangi, dia justru menunjukkan sikap tidak menyenangkan. Dan yang paling parah lagi adalah hamba tidak punya status, tidak dapat warisan, namanya juga tidak terdaftar dalam kartu keluarga. Bahkan seorang hamba tidak dapat berkata terserah aku, tidak bisa. Kenapa? Karena dia bukanlah miliknya sendiri, tetapi adalah milik daripada Tuhannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini memberi tema bekerja untuk Tuhan dengan kalimat suruhan, hai hamba taatilah Tuhanmu dalam segala hal. Dalam segala hal. Perintah ini mengandung makna yang sangat luas. Sama seperti ayat sebelumnya, kalau dikatakan hai istri tunduklah kepada suamimu, inilah yang menunjuk sebagaimana Kristus dalam tugas pengorbanannya tidak ditemukan di sana unsur paksaan, tetapi adalah dengan penuh sukarela dan kasih. Jadi kalau disebut hai istri tunduklah kepada suamimu, bukan berarti siap diinjak-injak, bukan. Tetapi pelayanannya adalah sama seperti Yesus dalam menyelamatkan umat manusia. Tidak ada di sana unsur paksaan, tetapi semuanya dilakukan dengan sukarela dan kasih. Hai suami, kasihilah istrimu, yaitu menuntut suatu pengorbanan yang sangat mahal, berat, tetapi harus dilakukan. Jadi ini timbal baliknya ada. Makanya disebutkan bahwa firman Tuhan hari ini memiliki pengertian yang sangat luas yang harus kita pahami bersama melalui kebenarannya. Demikianlah dengan hamba. Hamba dalam konteks bahasa Yunani yaitu doulos, berarti pribadi yang terikat, yang harus menghamba, menyembah, tunduk pada aturan. Itulah hamba. Jadi saya ini adalah pribadi yang terikat, tetapi terikat kepada siapa? Bukan hanya lagi terikat kepada seorang tuan dalam arti dunia, tetapi saya terikat dengan siapa yang menjadi pemilikku. Itulah Tuhan. Jadi kalau dikatakan layanilah Tuhan atau hai hamba taatilah Tuhanmu dalam segala hal, ini menunjuk bekerja untuk Tuhan dengan sepenuh hati. Dan bila seseorang menghambakan diri kepada Tuhan, sebenarnya itu adalah kedudukan yang paling tinggi di sisi Tuhan. Nah, kalau kita tidak memahami ini dalam arti yang luas, kita tidak akan mengerti bahwa hamba di hadapan Tuhan merupakan kedudukan yang tertinggi sebenarnya. Dulu lupa saya waktu sinode GKPA menjadi persoalan besar ini. Sintua adalah pangurupini pandita, protes semua jemaat. Karena disebut sintua adalah pangurupini pandita. Seolah-olah pangurupi di situ adalah asisten rumah tangga, bukan. Tapi kalau disebut konteks pangurupini pandita berarti yang harus bekerja sama dengan pendeta. Sintua tidak akan bekerja sendiri. Tetapi sintua itu akan mengikuti pendetanya. Karena konteksnya adalah pendeta itu sebagai ketua di sana. Ialah yang akan mengambil keputusan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak. Jadi saudara-saudara masih ingat kan kalau dikatakan ada nyanyian kerja buat Tuhan selalu manis. Ya. Biar tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Membawa diri ke ladangnya Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Jadi saudara kalau disebut sebagai hamba Tuhan jangan sakit hati. Tapi berbesar hatilah karena itulah kedudukan yang tertinggi di hadapan Tuhan. Menjadi hambanya. Hamba dalam konteks sekali lagi jangan dipikirkan sebagai asisten rumah tangga. Dan saya perlu menyampaikan buat kita semua di sini. Apabila keluarga punya asisten keluarga di rumah, perlakukanlah dia sebagai anakmu sendiri.
Oleh itulah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jangan perlakukan dia sebagai orang asing di tengah-tengah keluarga. Bukan karena di rumahnya Harapan itu kebetulan orang Katolik ya menjadi asisten. Tetapi saya selalu mengatakan, kamu di sini tidak dianggap sebagai asisten. Kamu adalah anggota keluarga. Jadi makan harus bersama-sama ya. Jangan dipisah-pisahkan dalam konteks, hamba harus belakangan makan, tidak. Tetapi perlakukan dia sebagai anggota keluarga supaya dia merasa, benar, aku sebenarnya walaupun bekerja sebagai asisten, tapi aku dianggap sebagai anggota keluarga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Benar bahwa seorang hamba tidak punya hak waris. Tidak punya masa depan yang jelas dan pasti. Namun apabila hamba itu melakukan tugasnya dengan baik dan benar, maka Allah yang akan menyediakan dan memberikan upahnya. Orang yang melakukan pekerjaan sebagaimana dia melakukannya untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan memberi upahnya. Jadi saudara-saudara yang bekerja sebagai karyawan dimanapun saudara bekerja, lakukanlah pekerjaan itu dengan baik, karena Tuhan akan memberikan upah bagi kita sebagai hamba yang bertugas sebagaimana kita melayani Tuhan. Sebagai seorang hamba di dunia, kita tidak memperoleh hak dan tidak punya status. Tetapi bila pekerjaan itu kita lakukan sebagaimana untuk Tuhan, maka Allah tidak memandang status itu. Bahkan kita menjadi sahabat dan akan memperoleh upah yang kekal, yaitu hidup bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Allah tidak melihat statusnya, tetapi Dia akan mengangkat kita menjadi sahabat dan akan memperoleh apa yang kita harapkan. Semua kita berharap kelak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Supaya kita memperoleh hak itu, maka lakukanlah tugasmu. Karena Tuhan sudah tidak memandang status itu, tapi Dia menganggap kita menjadi sahabatnya. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kita pada masa sekarang ini harus menyadari siapakah kita di hadapan Allah. Siapakah saudara di hadapan Allah? Sadarilah itu. Hanya sering disayangkan. Sudah jelas kedudukan kita yang paling tinggi di sisi Tuhan. Masih juga banyak orang yang bertingkah dan masih bela diri. Kalau di hadapan pendeta dan majelis jemaat mungkin seseorang bisa bela diri. Tapi kalau di hadapan Tuhan itu sia-sia. Karena apa? Tuhan melihat apa yang ada dalam hati. Bukan hanya dalam konteks apa yang kita perbuat. Jadi kalau kita bekerja dalam ladang Tuhan, di dunia dan di gereja ini, maka perlu kita pahami bersama. Lakukanlah itu seperti yang melakukan untuk Tuhan. Karena kita berharga tanpa dipandang status. Jadi siapakah yang lebih tinggi? Hambakah atau yang membebaskan hamba itu? Tentu yang membebaskan hamba itulah yang punya pekerjaan yang paling mulia. Dan itulah Kristus. Dia bebaskan kita dari perhambaan. Dan Dia tempatkan kita bersama-sama dengan Dia dalam kehidupan yang kekal nantinya. Jadi kalau kita bekerja sekali lagi dalam Tuhan, baik itu di dunia maupun di dalam gereja, lakukanlah itu sebagaimana melakukannya untuk Tuhan. Sia-sia kalau di gereja ini ada istilah merdandi. Sebentar-sebentar hilang dari peredaran. Sia-sia. Konteks kita sebagai hamba, hargailah itu menjadi jabatan atau kedudukan yang tertinggi di hadapan Tuhan. Penghapusan status dalam hubungan antara kita, gereja dan Kristus memang akan direalisasikan kelak pada waktu di mana Yesus datang untuk kedua kali. Karena itu Kristus yang sudah membebaskan kita dari perhambaan sehingga kita kelak duduk berdampingan dengan Dia bersamanya,
Untuk itulah kita dipanggil supaya kita hidup dalam kepemilikannya. Hiduplah sebagaimana Kristus menjadi pemilik kita. Karena apa? Kita sudah ditebus. Kita sudah dibayar dengan lunas tanpa ada utang-hutang di belakang. Sebagai seorang jemaat yang baik, sebagai seorang jemaat yang disebut menjadi hamba, lihatlah status itu menjadi status yang paling tinggi di hadapan Tuhan. Amin. Marende Maita. Kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu Bapa di surga. Penyertaan-Mu, berkat-Mu senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Untuk kedua kalinya hari ini kami boleh beribadah untuk memuliakan nama-Mu di dalam rumah-Mu yang kudus, sekalipun harus mengikuti protokol kesehatan pemerintah. Namun kami sungguh menyadari bahwa ini pun adalah merupakan berkat dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya situasi ini akan semakin membaik bagi kami dan bahkan bagi seantero dunia ini, sehingga para umat Tuhan yang Engkau kasihi dan tebus itu boleh kembali beraktivitas sebagaimana biasa di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, terkhusus di GKPA Depok, GKPA secara keseluruhan, dan juga seluruh dunia. Tuhan, Engkau yang menyertai, menjauhkan segala bentuk mara bahaya, termasuk virus corona yang melanda dunia ini. Depok yang merupakan zona merah, Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh umat-Mu, supaya Tuhan yang menjaga kami. Dan biarlah kami senantiasa mengikuti setiap protokol kesehatan. Kami berdoa untuk pelayanan setiap kategorial yang ada di gereja ini. Kami rindu agar semuanya itu boleh terlaksana. Tetapi dalam situasi sekarang ini kami masih dalam situasi yang sangat terbatas. Untuk itulah Tuhan, dengan segala kerendahan hati, semua umat-Mu yang percaya berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan yang mengangkat seluruh virus, supaya kami boleh hidup sebagaimana sedia kala. Kami berdoa untuk pemerintah kami, yang senantiasa berusaha untuk memutus rantai virus corona. Tuhan, perlengkapi para pemimpin kami dan seluruh aparat, supaya mereka dapat melakukan yang terbaik demi kesehatan bangsa kami. Kami berdoa bagi tenaga kesehatan yang selalu berjuang untuk memberikan kesembuhan bagi saudara kami yang terpapar virus. Tuhan, Engkau yang menjaga para tenaga kesehatan kami, supaya mereka dapat melakukan pelayanan yang terbaik demi kesembuhan para saudara-saudara kami yang terpapar. Dan biarlah saudara kami yang terpapar juga Tuhan berkati, supaya mereka memperoleh kesembuhan dan boleh segera kembali ke tengah-tengah keluarganya. Kami berdoa bagi pimpinan gereja kami, dari pucuk pimpinan Eporus di kantor pusat, hingga seluruh para pelayan-Mu dimanapun berada di GKPA. Tuhan yang memperlengkapi senantiasa, supaya dapat melakukan tugas pelayanan dengan penuh sukacita. Tentunya Tuhan, segala sesuatu jadi terbatas bagi kami, terkhusus bagi gereja-Mu di sini.
untuk biaya operasional yang sungguh sangat terbatas. Tuhan, Engkau yang mencukupkan. Tuhan yang melihat bagaimana kami butuh dana untuk pelayanan. Oleh sebab itu semuanya kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan jemaat-Mu yang tidak dapat hadir bersama dengan kami saat ini, sekalipun mereka akan beribadah di rumah, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memperlengkapi, supaya mereka juga boleh bersukacita sebagaimana saat ini kami boleh bersukacita. Sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami. Inilah doa dan harapan kami, Bapa di surga, ampuni segala dosa kami. Dan dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Taparade Mandeta, sian buku endiang kolam mandailing nomor 244 ayat sada. Sai ukap maruhanami markitehite tondimu, at sumur hami tanda silehen mi Tuhan. At sumuringgas hami mandokkon tarima kasih Tuhan, markitehite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
di hami panganon nami gano pari sa darion, sesama dosa nami sungot kami manisa dosa ni dongan nami na mardosa di hami. Ulang pamasuk kami tu bagasan pandugaan, tapi palua mahami sian panagui. Di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan di batamaho. Di sondakon Tuhan di batama buhina tuho jana asima rohana migaho. Diadopkon Tuhan di batama buhina tuho jana di pasaur ma damena tutondimu. Amin.